Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulan Utari dengan NIM 2105269. Baiklah, saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester mata kuliah Hukum Perdata dengan judul Analisis Kasus tentang Jual Beli Tanah Warisan yang Belum Dibagi. Studi Putusan Mahkamah Syariah Syegli nomor 201 garing PDT strip G garing 2013 garing MS strip SGI dengan dosen pengampu yaitu Bu Yusnanik Baktiar SH LLM. Kasus ini dilatar belakangi oleh seorang penggugat yaitu Syarifah Zubaidah yang melaporkan tergugat yaitu Tuan Iskandar. Dasar hukum dari penggugat adalah pasal 378 KUHP yang berbunyi, barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang. Dan keputusan hakim nomor 291 garing PDT strip G garing 2013 garing MS strip SGI telah memenuhi keadilan bagi pemilik tanah, merujuk pada pasal 311 R.BG, yaitu pengakuan dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi maupun lewat seorang kuasa hukumnya, yang mengandung arti bahwa jual beli cacat formil dan tidak sah dapat menyatakan surat-surat yang berhubungan dengan jual beli tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum. Penjelasan kasus. Kasus yang diputuskan di Mahkamah Syariah Syegli ini yaitu antara Syarifah Zubaidah sebagai penggugat dengan Tuan Iskandar sebagai tergugat. Bahwa pada mulanya almarhum Pocut Halimah, ibu penggugat dan tergugat, menikah dengan almarhum Habib Hasan, yaitu ayah penggugat, dan dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Syarifah Zubaidah. Setelah beberapa tahun menikah, maka terjadilah perceraian hidup terhadap perkawinan tersebut. Kemudian Pocut Halimah menikah lagi dengan almarhum Teuku Usman. Dari pernikahan tersebut lahirlah seorang anak laki-laki yaitu Tuan Iskandar sebagai tergugat. Ini artinya antara Syarifah Zubaidah dan Tuan Iskandar mempunyai hubungan kekeluargaan, yaitu mereka merupakan saudara seibu. Pada tahun 2003, ibu kandung dari Syarifah Zubaidah dan Tuan Iskandar meninggal dunia. Dan setelah beliau meninggal dunia, terhadap semua harta peninggalan beliau belum pernah dibagi-bagi kepada para ahli waris yang sah, yaitu Syarifah Zubaidah dan Tuan Iskandar. Permasalahan muncul karena Tuan Iskandar beranggapan bahwa ia berhak atas satu petak tanah. Tuan Iskandar menjual tanah tersebut kepada dua orang, yaitu yang pertama kepada Bapak Muhammad Daud, kedua kepada Tubdin, dengan total harga 775 juta. Keputusan pengadilan. Keterangan dari penggugat, tergugat, dan saksi menjadi suatu pertimbangan bagi majelis hakim dalam memutuskan perkara. Yang pertama yaitu keterangan penggugat. Harta warisan tersebut adalah harta bersama antara ibunya Pocut Halimah dan almarhum Teuku Usman sebagai ayah kandung tergugat dan ayah tiri penggugat. Yang kedua, keterangan tergugat. Tanah yang menjadi warisan bukanlah harta bersama Pocut Halimah dan Teuku Usman,
melainkan tanah tersebut adalah harta bawaan dari Teuku Usman, karena tanah tersebut telah menjadi milik Teuku Usman jauh sebelum Teuku Usman menikah dengan Pocut Halimah. Yang ketiga yaitu keterangan tergugat dikuatkan oleh keterangan dua saksi dan membenarkan apa yang telah menjadi keterangan tergugat. Majelis Hakim berpendapat karena perkara ini adalah sengketa warisan, harus terlebih dahulu ditentukan kapan pewaris meninggal dunia. Selanjutnya, terlebih dahulu ditetapkan siapa-siapa saja ahli waris yang berhak terhadap harta warisan tersebut. Yang pertama yaitu Teuku Usman, meninggal pada tahun 1961 dan meninggalkan dua ahli waris. Yang pertama yaitu Pocut Halimah sebagai istrinya dan yang kedua Tuan Iskandar sebagai anak kandungnya. Syarifah Zubaidah sebagai anak tiri atau penggugat tidak termasuk sebagai ahli waris sah Teuku Usman karena antara mereka tidak mempunyai hubungan darah. Dan Pocut Halimah meninggal pada tahun 2003. Dia meninggalkan dua orang ahli waris, yaitu Syarifah Zubaidah dan Tuan Iskandar. Kesimpulannya adalah, pada awalnya penggugat atau Syarifah Zubaidah tidak berhak atas tanah warisan tersebut, karena bukan ahli waris dari almarhum Teuku Usman. Namun, karena harta warisan tersebut dibagi dan hakim menentukan ibu kandungnya Pocut Halimah sebagai salah satu ahli waris dari almarhum Teuku Usman, maka penggugat menjadi berhak atas tanah warisan tersebut, tetapi hanya sebesar porsi waris yang diperoleh ibu kandungnya. Kesimpulan dari keputusan pengadilan tersebut adalah, yang pertama, terhadap tanah yang diperjualbelikan oleh penggugat dalam persidangan, penggugat mengakui bahwa tanah tersebut adalah tanah peninggalan ayah kandungnya dan belum pernah dibagi waris, serta penggugat mengakui telah menjual tanah tersebut kepada Muhammad Daud dan Tukdin. Yang kedua, hakim berkesimpulan sesuai pasal 311 R.BG bahwa pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi maupun lewat seorang kuasa hukumnya. Yang ketiga, untuk itu jual beli yang dilakukan oleh tergugat dengan Muhammad Daud dan Tukdin mengandung cacat formil dan tidak sah dan menyatakan surat-surat yang berhubungan dengan jual beli tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum. Kesimpulan dari kasus ini adalah perlindungan hukum bagi pembeli tanah warisan yang belum dibagi adalah pembeli dapat mengajukan gugatan secara perdata terhadap penjual, serta notaris dan PPAT yang merupakan pejabat umum yang terlibat dalam proses pembuatan akta jual beli tanah warisan tersebut. Selain itu, pembelian juga dapat mengajukan gugatan secara pidana, yaitu melaporkan adanya dugaan tindak pidana penipuan berdasarkan ketentuan pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidata atau KUHP. Dasar pertimbangan hakim tersebut dapat disimpulkan bahwa hakim telah memenuhi keadilan bagi pemilik tanah, karena para ahli waris mempunyai hak milik secara bersama-sama atas tanah tersebut dan ahli waris tidak boleh dirugikan. Baiklah, hanya sekian presentasi saya tentang kasus ini. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.